Inilah 22 jalur menuju keilahian di Lord of Mystery. Di Lord of Mystery, Beyonder pada dasarnya memiliki banyak jalan untuk mencapai keilahian. Dengan kata lain, seorang Beyonder bisa sedikit demi sedikit mendapat kekuatan dan memiliki sifat dan kekuatan dewa ketika mereka menaiki tangga sequence hingga yang paling atas. Beberapa dari kekuatan Beyonder yang disebutkan di sini sangat dekat dengan kriminalitas, beberapa lainnya sangat dekat dengan para penegak hukum, dan beberapa yang lain sangat aneh dengan sequence yang tak mudah ditebak. Setiap pathway atau jalur memiliki 22 jalur, yang setiap jalur memiliki hubungan dengan 22 major arcana di kartu tarot. Tidak hanya itu, tiap jalur dari pathway ini biasanya dinamai dengan nama dari sequence ke-9 dari masing-masing jalur. Dikarenakan semakin tinggi suatu pathway atau suatu jalur, maka biasanya semakin sedikit pula informasi mengenai jalur-jalur tersebut. Dengan setiap jalur terdiri atas 10 sequence. Ini berarti terdapat 220 peran dengan kekuatannya masing-masing yang ada di Lord of Mystery. Nah, inilah 22 pathway atau 22 jalur Beyonder di Lord of Mysteries. 1. Seer. Seer yang berarti peramal atau penerawang adalah pathway atau jalur Beyonder yang pada dasarnya berfokus pada menipu realitas, melakukan ilusi, melakukan penerawangan, ramalan, dan lain-lain. Seorang yang berada di jalur Seer mampu menyembunyikan ekspresi wajahnya dan menyamarkannya dan menipu siapapun yang mengamati mereka, sehingga Beyonder di jalur ini pada dasarnya adalah lawan dari Beyonder di jalur spektator yang berfokus mencari kebenaran melalui pengamatan, dan di tingkat lanjut bahkan bisa menyamar menjadi orang lain dan mengubah struktur wajahnya. Salah satu yang menjadikan jalur Seer ini adalah jalur Beyonder yang versatile dan kuat. Tidak hanya jalur ini memiliki kekuatan untuk meramal yang luar biasa, sehingga bahaya bisa dideteksi sejak dini, dan apa yang kita bisa cari dideteksi melalui ramalan. Namun juga karena di sequence selanjutnya, yaitu sequence 8, kita akan dibekali dengan kemampuan bertarung. Karena di sequence 8 ini kita akan bisa melakukan kemampuan akrobatik yang membuat kita bisa leluasa bertarung dan melompat ke sana kemari. Dan di urutan selanjutnya, kita tak hanya bisa menyamar menggunakan ilusi, namun juga bisa melakukan sihir seperti menyalakan api dan menembakkan angin hanya dengan jentikan jari. Dengan kemampuan untuk melakukan ramalan, ilusi, pertarungan jarak dekat, menggunakan akrobat, dan menggunakan sihir untuk pertarungan jarak jauh, maka bisa disimpulkan kalau pathway Seer ini adalah salah satu jalur Beyonder yang paling kuat. Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat dewa, Seer bisa melakukan berbagai hal yang tak masuk akal karena seorang Seer bisa menipu konsep, Seer bisa menipu sejarah, dan menganggap kalau sejarah terjadi padahal tidak. Seorang Beyonder di jalur Seer juga bisa menipu aliran waktu sehingga masa lalu bisa dianggap sebagai masa depan dan masa depan sebagai masa lalu. Menipu ingatan merupakan sesuatu yang sepele bagi seorang Beyonder di jalur Seer, dan bahkan Beyonder di jalur ini bisa merendahkan IQ seseorang atau dewa-dewa lainnya sekalipun menggunakan otoritasnya. Orang yang diketahui berada di jalur ini tentu saja adalah Klein Moretti, protagonis kita. 2. Sleepless. Sleepless yang berarti tukang begadang adalah pathway atau jalur Beyonder yang berhubungan dengan tidur dan juga malam, dan memiliki korespondensi dengan kartu tarot The Star. Kemampuan mereka pada dasarnya seringkali berhubungan dengan mimpi dan juga menginvasi mimpi tersebut, serta mengendalikan apapun yang ada di dunia mimpi tersebut, sehingga orang atau Beyonder yang melawan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika seorang Beyonder menjejaki urutan paling awal dari jalur Sleepless ini, maka mereka tidak lagi memiliki tubuh yang harus tidur lama. Umumnya, seorang yang memasuki jalur ini sebagai Beyonder bisa cukup tidur 2 hingga 3 jam saja untuk memulihkan staminanya, tidak seperti orang biasa yang harus tidur 5-8 jam. Dan di urutan selanjutnya, mereka bisa memasuki mimpi, meneror mereka melalui mimpi buruk, menginterogasi mereka yang berada di ruang mimpi dan membuat mereka tertidur. Di urutan yang lebih tinggi, mereka bisa menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan, membuat domain kegelapan tersebut, dan memberikan tidur abadi kepada lawan-lawan mereka. Contoh Beyonder yang ada di jalur ini adalah Captain Dunsmith dan juga Leonard Michel, yang keduanya adalah Nighthawk. 3. Corpse Collector. Corpse Collector atau pengoleksi mayat adalah jalur Beyonder yang sama seperti Sleepless, merupakan jalur kebanyakan dari para Nighthawk alias polisi khusus yang menangani hal-hal gaib. Madame Dali yang juga merupakan anggota Nighthawk adalah salah satu yang berada di jalur Beyonder ini. Sama seperti namanya, jalur ini adalah jalur yang berhubungan dengan kematian dan juga roh. Hal ini membuat mereka ahli dalam menangani roh, zombie, hantu, arwah gentayangan, dan dalam banyak kasus bahkan mengendalikan mereka dan menjadikan tentara mereka
dan bahkan melakukan perjanjian dengan para arwah ini. Di sequence atau urutan tertinggi, mereka dengan mudah bisa menghabisi musuh dan mengirimkan mereka ke alam kematian atau membangkitkan mereka dari kematian pula. Apabila seseorang memasuki sequence 4 di jalur ini, maka secara otomatis apabila dirinya mati, maka dirinya akan bisa hidup kembali setiap 60 tahun sekali dengan memori dan juga ingatannya terreset. Begitu pula kondisi mentalnya dan kerusakan akibat korupsi juga ikut reset pula. 4. Spektator. Spektator atau penonton adalah jalur Beyonder yang dipilih oleh Miss Justice Audrey Hall. Beyonder yang berada di jalur ini memiliki kemampuan pengamatan atau observasi yang luar biasa, sehingga bisa dengan mudah melihat situasi yang ada di depannya dan menilai apa yang mesti dirinya lakukan. Dengan kata lain, para spektator ini memiliki kepekaan dan sensitivitas yang luar biasa terhadap apapun yang ada di sekeliling mereka. Beyonder di jalur ini juga pada akhirnya berkat meningkatnya kemampuan pengamatan ini akan pandai berakting dan menyesuaikan diri dengan tempat dirinya berada, mampu melakukan deduksi atau mengambil kesimpulan secara hampir akurat, dan bahkan dalam tingkat lanjut dirinya akan bisa membaca pikiran dan mengendalikan tingkah laku orang-orang melalui invasi pikiran ini menggunakan manipulasi psikologis. Di tingkat selanjutnya mereka bahkan akan menemukan banyak kebetulan muncul ketika mereka menginginkannya, dan ini bisa terjadi karena kekuatan Beyonder mereka. Seorang spektator kemudian juga bisa memasuki alam mimpi dan memanipulasi orang menggunakan mimpi tersebut. Ketika seorang spektator memasuki alam keilahian atau dewa di sequence 4 ke atas, maka seorang spektator bisa menuliskan nasib seseorang seperti novel dan membuat mereka karakter di novel tersebut, dan kemudian membuat mereka bergerak seperti apa yang kita inginkan. 5. Sailor. Sailor yang berarti pelaut adalah pathway atau jalur Beyonder yang memiliki spesialisasi atas elemen-elemen alam seperti air, petir, es, dan merupakan jalur Beyonder yang diambil oleh Algar Wilson The Hangman. Meskipun begitu, jalur Sailor justru malah memiliki korelasi dengan kartu tarot Hierophant yang mengisyaratkan nilai-nilai tradisional yang berusaha diwujudkan oleh jalur Sailor. Mengingat acting method atau metode tingkah laku yang mesti dilakukan supaya bisa menaiki urutan jalur Sailor berada di laut, maka Beyonder di jalur ini mesti berada di laut dalam kurun waktu yang lumayan lama, dan sebagai akibatnya Beyonder di jalur Sailor hampir tak terkalahkan di laut, terutama ketika memasuki urutan awal path ini. Kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan laut seperti misalnya mengendalikan air, gelombang, mengendalikan makhluk laut, dan memiliki sisik tak terlihat yang bisa melindungi diri kita dari senapan adalah salah satu kemampuan yang diperoleh ketika seseorang menjajaki jalur Sailor sebagai Beyonder. Di sequence tinggi alias urutan dengan kemampuan keilahian, maka seorang Sailor akan bisa berjalan di atas laut, menciptakan gempa dan badai petir yang tak pernah berhenti, menciptakan tsunami, mengendalikan makhluk laut dalam jumlah besar, dan lain-lain. Dan pada dasarnya Beyonder dengan jalur Sailor ini tak terkalahkan ketika mereka berada di tengah lautan. 6. Mystery Prior. Di antara semua pathway atau jalur yang dimiliki oleh Beyonder, Mystery Prior atau pengintip misteri ini mungkin merupakan salah satu jalur Beyonder yang paling berbahaya. Hal ini terjadi dikarenakan kemampuan Mystery Prior adalah kemampuan untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan gaib yang tersembunyi, dan seringkali pengetahuan tersembunyi ini berhubungan dengan perjanjian dengan dewa jahat ataupun melihat wujud asli mereka secara langsung, bahkan di awal urutan atau sequence. Hal ini karena Mystery Prior sendiri pada dasarnya berarti pengintip misteri, dan hal ini akan membuat jiwa mereka terkorupsi dengan cepat dan membuat mereka kehilangan kontrol sebagai Beyonder. Karenanya, banyak di antara para Beyonder di jalur ini dengan kemungkinan tidak selamat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dari jalur-jalur Beyonder lainnya. Meskipun memiliki resiko besar, Beyonder di jalur Mystery Prior biasanya memiliki pengetahuan yang luas ketika berbicara ilmu mistis atau mistisisme sebagai akibatnya, dan banyak pengetahuan yang mereka miliki sangat berguna. Tidak hanya itu, ketika seseorang menjadi Beyonder di jalur Mystery Prior, maka entitas jahat bernama Hidden Sage akan mengikuti mereka dan mengkorupsi jiwa mereka dengan cepat. Secara umum, kemampuan Beyonder dari jalur Mystery Prior berfokus pada banyaknya pengetahuan yang akan memasuki kepala kita, dan juga pemrosesan atas pengetahuan dan informasi yang kita miliki menjadi kekuatan. Othniel adalah salah satu di antara Beyonder yang berada di jalur ini. 7. Demoness atau Assassin. Jalur Demoness atau jalur Assassin mungkin adalah jalur paling aneh di list ini, dikarenakan Beyonder yang memilih jalur ini akan berubah menjadi wanita di tingkatan tertentu, sehingga ketika berada di sekian atas, Beyonder di jalur Demoness pastilah perempuan. Jalur Beyonder ini memiliki korespondensi dengan kartu tarot The Empress, dan pathway atau jalur Demoness ini pada dasarnya adalah jalur yang berfokus pada bencana dan penyakit. Dan semakin tinggi urutan di jalur ini, maka semakin tinggi kemampuan mereka untuk menyebarkan penyakit dan juga bencana. Tidak hanya itu, jalur ini juga mempromosikan tipu daya wanita,
Dan urutan terbawah dari jalur demonis ini adalah assassin. Dan ini berarti seorang demonis mesti ahli dalam pembunuhan, sehingga tentunya secara otomatis mereka akan diburu oleh pihak keamanan dan yang berwenang. Dalam urutan tertinggi alias mendekati dewa, demonis hampir tak mungkin untuk dihabisi dikarenakan mereka menguasai dunia cermin dan bisa mentransfer jiwa dan fisik mereka ke dalam cermin. Bahkan saat terbunuh, mereka bisa mentransferkan jiwa mereka ke dalam cermin. Dan satu-satunya cara untuk menghabisi mereka adalah dengan menghancurkan setiap cermin yang ada di dunia, dan itu mustahil. 8. Bard. Bard yang berarti penyair adalah jalur Beyonder yang biasanya dimiliki oleh pendeta secara tradisional dan berfokus pada pemurnian dan mengatasi kutukan. Dewa Eternal Blazing Sun pada dasarnya adalah Beyonder di jalur ini. Tidak hanya jalur The Bard ini mampu memurnikan kutukan, jalur ini juga mampu memurnikan undead, roh jahat, memberikan buff kepada rekan-rekannya dan juga dirinya, dan mampu melemahkan musuh. Beyonder di jalur ini juga mampu memurnikan kemampuan para Beyonder di jalur lainnya, dan di urutan tertinggi jalur Bard, Beyonder tersebut bisa menjadi cahaya dan bergerak dengan kecepatan cahaya tersebut dan menggunakan cahaya sebagai senjata seperti layaknya laser beam. 9. Apprentice. Selanjutnya ada pathway atau jalur apprentice yang berarti murid. Jalur apprentice ini adalah jalur yang memberikan kebebasan bergerak bagi para Beyonder yang memilih jalur ini. Untuk level paling bawah seperti misalnya apprentice di urutan 9 saja, umumnya mereka tidak akan bisa dikekang. Mereka hampir akan bisa memasuki pintu apapun dan menembus tembok seperti hantu dan tidak mempan ketika diikat atau dikurung. Singkatnya, Beyonder di jalur apprentice memiliki kemampuan untuk memanipulasi dimensi ruang. Di urutan atau sequence yang lebih mendekati keilahian, Beyonder di jalur ini akan bisa berteleportasi, menggunakan gravitasi, melacak keberadaan benda tertentu, dan langsung berteleportasi ke tempat di mana benda tersebut berada, dan bahkan menciptakan dimensi kosong sendiri yang bisa dipakai untuk mengurung orang. Selain itu, Beyonder di jalur apprentice yang telah menjadi setengah dewa juga bisa membuat pintu kemana saja yang membawa mereka ke dimensi-dimensi lainnya seperti misalnya luar angkasa, ataupun alam lain seperti misalnya alam baka. 10. Arbiter. Arbiter yang berarti penengah atau pendamai konflik adalah jalur atau pathway dari Beyonder yang berfokus pada penegakan hukum. Ciri khas Beyonder dari jalur ini adalah mereka akan bisa menggunakan undang-undang atau peraturan untuk membuat seseorang tidak bisa memakai suatu senjata atau tidak bisa melakukan aktivitas tertentu dengan meneriakkan pasal undang-undang tersebut dengan keras. Singkatnya, fokus kekuatan Beyonder di jalur Arbiter adalah pada restriksi atau penahanan ruang gerak dan juga pelarangan untuk melakukan sesuatu. Semakin tinggi kekuatan Beyonder di jalur Arbiter, maka semakin mungkin untuk mereka menetapkan hukum sendiri dengan kekuatan lisannya. Sebagai contoh, seorang Beyonder di jalur Arbiter bisa menetapkan untuk melarang seseorang menggunakan sihir api, dan sihir api tak akan bisa digunakan. Semakin jelas dan tertarget perintah ini, maka semakin kuat juga restriksinya, dan ini biasanya sangat bermanfaat di pertarungan. Tidak hanya itu, seorang Beyonder di jalur Arbiter juga bisa langsung memaksa orang-orang patuh apabila kekacauan atau chaos terjadi, dan Beyonder di jalur ini pada dasarnya akan menyeimbangkan kekacauan ini dan memaksakan keteraturan. Kebanyakan para bangsawan yang ada di kerajaan Luen umumnya berada di jalur ini sebagai Beyonder, dan begitu pula para penegak hukum seperti misalnya polisi dan juga militer. 11. Lawyer. Pathway atau jalur Beyonder Lawyer atau pengacara pada dasarnya berfokus pada penguasaan dan penggunaan segala cara untuk mendominasi orang lain dan mencari celah hukum, baik itu hukum fisika, hukum mistik, dan hukum undang-undang. Para Beyonder di jalur Lawyer biasanya pandai mencari celah hukum sehingga merupakan mimpi buruk bagi Beyonder di jalur Arbiter. Tidak hanya itu, kata-kata yang mereka keluarkan biasanya akan memperlihatkan wibawa dan kemampuan untuk memanipulasi orang lain sesuai dengan tujuan mereka, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Jadi bisa kita katakan, jika order atau keteraturan adalah ciri khas dari Beyonder di jalur Arbiter, maka chaos atau kekacauan adalah ciri khas dari Lawyer. Di level tinggi alias demigod, mereka bisa membelokkan aturan dan hukum alam semau mereka, dan bahkan mencurangi kematian berkali-kali dan hidup kembali di mausoleum yang mereka bangun di urutan paling atas. 12. Chain atau Mutan. Chain atau Mutan adalah salah satu jalur Beyonder yang memiliki korespondensi dengan kartu tarot Temperance, yang berarti menahan diri dan merupakan salah satu jalur Beyonder yang paling aneh. Mereka umumnya mampu berubah ke bentuk-bentuk makhluk mistik seperti misalnya zombie, werewolf, hantu, dan lain-lain. Dan sebagai gantinya, seorang Chain atau Mutan bisa mendapatkan kemampuan mereka dan berubah-ubah juga bertransformasi ke bentuk-bentuk mutan tersebut. Meskipun begitu, jalur ini memiliki pantangan, yaitu semakin seseorang mengikuti nafsu mereka, maka semakin mereka akan kehilangan kemampuan rasional mereka, dan semakin buas mereka, dan juga semakin berkurang sisi kemanusiaan mereka.
Namun, mereka akan semakin kuat dengan semakin hilangnya kemanusiaan mereka ini. Umumnya, Beyonder di jalur Chain atau mutan akan menyikapi kemampuan mereka ini dengan dua cara. Yaitu cara pertama dengan menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada sisi buas, nafsu, dan non-manusiawi mereka membuat mereka menjadi semakin kuat. Dan yang kedua adalah dengan menahan emosi mereka, menjaga supaya hawa nafsu mereka tak terpancar dan hanya memakai kekuatannya yang sesungguhnya saat tertentu saja. Beyonder yang menggunakan filosofi ini biasanya dikenal tenang, hampir selalu memperlihatkan dirinya tanpa ekspresi, dan sering menahan diri di depan orang-orang, membuat siapapun yang melihatnya akan memiliki persepsi kalau Beyonder di jalur ini adalah boneka berjalan dengan jarangnya mereka berekspresi berlebihan. Meskipun begitu, di bulan purnama, para mutan biasanya akan menjadi-jadi dan berusaha menahan diri mereka di waktu tersebut akan membuat mutan bisa mencerna ramuan mereka dengan baik. Di tingkat yang lebih tinggi lagi, mereka bisa mengeluarkan kutukan dan menggerakkan benda seperti hantu dan berubah menjadi monster yang menyeramkan sehingga tidak ada seorang pun yang mau melawan mereka. 13. Abyss atau Devil. Abyss atau Devil adalah jalur dari Beyonder yang pada dasarnya bisa dipastikan siapapun yang ada di jalur ini adalah seorang kriminal. Karena urutan-urutan atau sequence yang ada di jalur ini membuat mereka mesti melakukan perbuatan iblis yang biasanya tak diterima di masyarakat. Sebagai contoh, sequence atau urutan 9 dari jalur ini memiliki nama kriminal, sedangkan urutan 7 di jalur ini memiliki nama serial killer, alias pembunuh berantai. Semakin tinggi seorang Abyss atau Devil, maka semakin besar pula karakteristik iblis dimiliki oleh pengguna pathway ini, baik secara fisik maupun secara mental. Ketika Beyonder di jalur ini memperoleh karakteristik fisik dari Devil atau iblis, maka mereka akan memiliki cakar yang mematikan, kulit tubuh yang keras, dan lain-lain. Semakin tinggi urutan mereka, maka mereka akan ahli dalam melakukan sihir-sihir kegelapan yang biasanya merupakan keahlian dari para iblis. Mampu memberikan kutukan, mampu memodifikasi tubuh musuh dan membuat mereka menjadi mutan, dan bahkan memberikan korupsi pada jiwa seseorang. 14. Marauder. Jalur Marauder atau penjara adalah jalur di mana seorang Beyonder di jalur ini bisa menipu sistem dan mencuri. Di sequence atau urutan awal seperti misalnya Thief, mereka pada dasarnya hanya memiliki skill mencuri barang dari orang-orang, namun dalam level tinggi atau demi-human, mereka akan bisa mencuri kemampuan Beyonder lainnya, mencuri ingatan, dan pada level yang lebih tinggi lagi mereka bahkan bisa mempengaruhi takdir, membuat puluhan avatar yang hidup dengan normal menjadi orang lain, dan mencuri jalan hidup mereka, dan bahkan mencuri tubuh orang dengan menjadi parasit tanpa orang tersebut sadari. Karena kemampuan mereka untuk mencuri inilah, mereka mampu mencuri takdir seseorang dan mengacaukan jalannya takdir tersebut. Hal yang menakutkan pula dari jalur ini adalah Beyonder di jalur ini bisa menemukan kecacatan sistem juga hukum alam dan menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang menakutkan pula. 15. Secret Suppliant. Jalur Secret Suppliant yang berarti pemohon rahasia adalah jalur yang bisa kita katakan hampir sama dengan jalur Beyonder Mystery Prior dengan risiko lebih besar dari jalur Mystery Prior yang membuat penggunanya bisa melihat dewa-dewa tanpa penghalang dan membuat Beyonder di jalur ini menjadi gila dan rentan kehilangan kontrol. Lalu apa bedanya dengan Mystery Prior? Bedanya, Mystery Prior fokus pada pengetahuan murni ilmu mistis, sehingga mereka tak berfokus untuk mencari lebih dalam mengenai entitas yang mereka dalami, sedangkan Secret Suppliant fokus pada koneksi dengan para dewa jahat, dan karenanya seringkali mereka jatuh lebih dalam dan lebih cepat terkorupsi daripada jalur Mystery Prior. Inilah sebabnya, umumnya kebanyakan dari mereka adalah musuh para penegak hukum, seperti misalnya Nighthawk atau Machinery Hive Mind. Salah satu sequence atau urutan paling bawah saja di jalur ini, yaitu di urutan Listener, mereka sudah akan mulai mendengarkan gumaman para dewa jahat yang normalnya akan membuat orang gila, dan peristiwa ini membuat Beyonder di jalur Secret Suppliant hanya bisa bertahan selama 5 tahun paling lama hingga kemudian dirinya diambil alih oleh kegilaan. Ketika di tahapan awal jalur Secret Suppliant, Beyonder di jalur ini akan mampu mendeteksi spiritualitas dengan mudah, mampu melakukan sihir-sihir kegelapan seperti misalnya sihir bayangan, sihir darah, dan sihir daging, membuat mereka mampu memanipulasi elemen-elemen tersebut. Meskipun begitu, fokus dari Beyonder di jalur ini ada pada degenerasi atau penurunan kualitas seperti misalnya korosi, pembusukan, dan korupsi yang menyebabkan kegilaan. Mereka juga kemudian bisa menelan jiwa menggunakan kegelapan dan menciptakan monster dengan menggunakan sihir darah dan daging menggunakan jiwa yang dirinya telan tersebut. Sihir darah dan daging mereka bahkan mampu menyembuhkan diri mereka sendiri dan memodifikasi tubuh mereka. 16. Apotekari. Jalur apotekari atau pathway apotekari adalah jalur Beyonder yang pada dasarnya berfokus pada teknik healing atau pengobatan tingkat tinggi dan penaklukan binatang juga monster.
Kebanyakan sanguine atau para bangsawan vampir ada di jalur ini. Berdasarkan hukum sebab akibat, Beyonder di jalur apotekari ini merupakan antitesis dari jalur demonis yang berfokus pada penyakit dan wabah. Penguasaan Beyonder di jalur apotekari atas pengobatan dan healing tidak hanya membuat mereka ahli dalam sihir pengobatan, namun membuat mereka menjadi ahli dalam peramuan atau potion, dan membuat mereka mampu memberikan buff kepada diri mereka sendiri ataupun teman-teman mereka. Pada sequence atau urutan 7 yaitu Vampire, mereka pada dasarnya akan dianugerahi dengan kekuatan energi hidup yang sangat tinggi. Mereka mampu hidup hingga ratusan tahun dengan kemampuan fisik serta indera mereka meningkat tajam, meskipun mereka memiliki kelemahan yang lumayan fatal yaitu jantung mereka. Di tingkat yang lebih tinggi, terutama di tingkat demigod atau setengah dewa alias sequence 4 ke atas, mereka sekarang jauh lebih kuat lagi secara fisik. Mereka menjadi sangat cepat, mampu hidup hingga 1200 tahun, mampu beregenerasi dalam waktu yang singkat, mampu melakukan sihir pemanggilan monster-monster buas dari dunia roh, dan lebih jauh lagi di urutan selanjutnya, mereka bisa menciptakan makhluk yang melampaui akal sehat manusia normal. 17. Savant. Jalur atau pathway Savant yang berarti jenius adalah jalur yang memfokuskan Beyonder yang memilih jalur ini pada pendalaman atas pengetahuan saintifik, peningkatan memori, kecerdasan, dan kemampuan berpikir analitis, dan meningkatkan kemampuan logis. Awalnya, Kaisar Rosel ada di jalur ini hingga kemudian dirinya pindah di tengah jalan dan memilih jalur lainnya. Ketika Kaisar Rosel Gustav di jalur ini, dirinya pada dasarnya berhasil menciptakan terobosan yang berasal dari dunianya sebelumnya seperti misalnya mesin uap, lampu gas, dan lain-lain, dan berkatnya dunia medieval yang dirinya sekarang tempati berada di era Victoria dengan pabrik berasap dan kereta bercerobong ada di mana-mana. Urutan paling bawah di jalur ini yaitu sequence 9 Sapan yang berarti jenius membuat kemampuan dan ingatan siapapun yang berada di jalur ini naik secara drastis sehingga informasi mengenai dunia fisik masuk dan menjejali kepala Beyonder di jalur ini. Meskipun begitu, Beyonder di jalur Sapan tidak mendapatkan pengetahuan tersembunyi yang bersifat spiritualitas seperti pada jalur Mystery Prior, sehingga mereka tidak memiliki risiko besar untuk terkorupsi jiwa mereka. Pada sequence atau urutan yang lebih tinggi, mereka mampu menciptakan senjata futuristik seperti misalnya robot Gundam, atau mungkin menciptakan bom nuklir hanya dengan sekali pose atau gerakan saja. Selain itu, mereka bisa menguraikan suatu benda atau makhluk menjadi struktur informasi, bisa dengan cepat melihat data suatu benda dan komposisi juga nilainya, dan bahkan menciptakan kehidupan buatan. Mereka juga bisa menginjeksikan jiwa ke dalam mesin yang mereka ciptakan dan membuat mereka hidup seperti makhluk biasa. God of Steam and Machinery pada dasarnya adalah Beyonder yang berada di jalur ini. 18. Reader. Beyonder di jalur Reader pada dasarnya memfokuskan penggunanya pada proses pencarian pengetahuan. Berbeda dengan jalur Mystery Prior yang hanya berfokus pada menemukan pengetahuan melalui shortcut atau jalan singkat, di mana mereka mesti berhadapan dengan para dewa termasuk dewa jahat, dan berbeda dengan Sapan yang umumnya hanya berfokus pada sains dan ilmu alam. Beyonder di jalur Reader pada dasarnya berfokus baik itu pada ilmu alam dan sains dan juga ilmu mistis di saat yang hampir bersamaan. Kemampuan Beyonder di jalur Reader ini ada di kemampuannya mengingat dan meniru suatu perbuatan. Hal ini membuat mereka dengan mudah mampu meniru berbagai macam sihir ritual dan membuat mereka ahli dalam sihir ini. Pada urutan tertinggi, Beyonder dari urutan Reader bisa melihat masa depan, mampu mengobservasi dan melakukan analisis atas hukum dan realita, dan mampu dengan mudah mengungkap informasi seseorang atau suatu barang, baik itu yang disembunyikan ataupun yang diperlihatkan. God of Knowledge and Wisdom atau Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan adalah Beyonder di puncak jalur ini. 19. Planter. Jalur selanjutnya adalah jalur Planter. Jalur ini adalah jalur yang mengendalikan kehidupan dan juga bumi. Hampir mirip dengan jalur apotekari, jalur Planter pada dasarnya berkecimpung pada pengobatan dan lebih jauh lagi pada manipulasi genetik. Mereka bisa dengan mudah menciptakan makhluk seperti Chimera dan juga Golem dan menggunakan mereka sebagai alat pertarungan. Di level yang lebih tinggi, mereka bisa mengurangi energi kehidupan dan sebagai gantinya mengurangi usia harapan hidup seseorang. Di awal urutan di sequence 9 Planter, Beyonder di jalur ini biasanya akan berfokus pada ilmu botani dan menanam tumbuhan. Dan di sequence selanjutnya, mereka biasanya akan menjadi ahli kedokteran, ilmu biologi, ahli dalam membedah dan mengobati, dan juga ahli dalam modifikasi makhluk hidup. Lebih lanjut, dirinya kemudian akan bisa membedah jiwa dan mengobati korupsi dan juga kutukan. Dan dalam kasus lebih lanjut lagi, mereka bahkan mampu mengeluarkan aura yang bisa membuat makhluk hidup tumbuh lebih cepat di bawah aura tersebut. Seperti misalnya tumbuhan yang akan tumbuh sendiri, dan dalam beberapa kasus bahkan manusia juga akan tumbuh dengan cepat. Dan mereka bahkan mampu untuk sementara mengembalikan ingatan Rampager atau Beyonder yang telah kehilangan ingatan akibat mereka mengamuk dan menjadi gila. 20. Warrior. Warrior adalah pathway atau jalur Beyonder yang sama seperti namanya akan membuat Beyonder tersebut sedikit demi sedikit akan menguasai ilmu pertarungan.
Jalur ini pada dasarnya adalah jalur kesatria secara tradisional. Dengan semakin tinggi mereka naik level atau naik sequence, maka semakin tinggi kemampuan mereka dalam pertarungan. Tidak hanya itu, ketika Beyonder di jalur ini melebihi urutan 6 dan terus naik, maka sedikit demi sedikit tinggi mereka akan terus bertambah sehingga mereka akan seperti raksasa, dan karakteristik ini bisa diturunkan ke anak-anak mereka. Mereka juga tidak hanya dikenal kuat dalam pertarungan, namun tubuh mereka sangat keras, terutama ketika mereka tak melakukan apa-apa dan hanya bertahan. Di sequence mendekati dewa, Beyonder di jalur ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan Twilight atau Fajar yang pada dasarnya mampu memajukan dimensi waktu dari tubuh fisik seseorang dan mengakselerasikan hingga mereka musnah atau menjadi debu, atau mendeselerasi tubuh mereka sehingga mereka membeku dan tak bisa bergerak. 21. Hunter atau pemburu adalah path atau jalan Beyonder yang pada dasarnya memfokuskan diri mereka pada elemen war atau peperangan dan pertumpahan darah. Di sequence atau urutan awal yaitu Hunter, mereka pada dasarnya akan memperoleh kemampuan untuk berburu dan menciptakan jebakan dan menggunakan api sebagai senjata. Semakin tinggi Beyonder di path atau jalur ini menaiki tangga, maka semakin banyak instrumen perang yang akan dikuasai oleh orang tersebut, dan semakin tinggi kekuatan fisik dan karisma orang tersebut. Dalam urutan tertinggi, mereka pada dasarnya mampu mengontrol cuaca dan mengendalikan pasukan seperti tangan dan kaki sendiri, sehingga seorang hunter dengan tingkatan atau urutan teratas di jalur ini dikenal dengan sebutan conqueror atau penakluk. Mengingat hunter ini mewakili sisi maskulin dari sisi penciptaan, perempuan yang ada di jalur ini apabila minum ramuan di sequence atau urutan keempat akan berubah menjadi laki-laki. Salah satu kemampuan tak masuk akal dari hunter ini adalah kemampuan penaklukan yang membuat benda apapun dan makhluk apapun tunduk pada keinginannya dan menjadi bawahannya dan membuat mereka patuh. Jadi pada dasarnya, hunter ini adalah kemampuan untuk membuat siapapun dan apapun jatuh dan bertekuk lutut serta patuh pada Beyonder di jalur ini. Termasuk diantaranya adalah para dewa dan juga para malaikat dan bahkan konsep abstrak ketika berada di jalur ini. Dan apabila Beyonder di jalur ini berhasil menaklukkan malaikat atau dewa, maka mereka akan bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dan terakhir di nomor 22 ada jalur monster. Monster adalah jalur Beyonder yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memanipulasi takdir, dan hal ini dikemukakan oleh Zarathul ketika dirinya berbicara kepada Kaisar Rosel di buku hariannya. Beyonder di jalur ini pada dasarnya memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, dan ini mengakibatkan mereka mampu melihat bahaya secara cepat, mampu memberikan keberuntungan dan kesialan, dan ahli dalam ramalan. Kemampuan untuk melihat masa depan adalah sesuatu yang normal bagi mereka, dan di sequence atau level yang tinggi setara makhluk setengah dewa, mereka bisa menjebak seseorang di dalam time loop, melihat beberapa posibilitas atau kemungkinan terbaik dari kekacauan yang terjadi, dan berjalan di kekacauan tersebut tanpa ada seorang pun yang bisa melukainya, membuat apapun yang mereka katakan menjadi kenyataan, memanipulasi probabilitas makhluk atau benda, dan bahkan meribut suatu tempat dan mengembalikan mereka ke bentuknya sebelumnya. Inilah 22 Beyonder terkuat di setiap jalur di Lord of Mysteries. Pada video ini, Wong Anime akan membahas mengenai setiap Beyonder terkuat dari setiap pathway atau jalur. Pertama, Wong Anime akan menekankan kalau video ini mengandung spoiler. Sungguh sangat aneh kalau kalian tak menyadari hal ini dari thumbnail dan judul. Dan yang kedua, kalian akan menemukan kalau tidak semua pathway atau jalur Beyonder memiliki sequence tinggi alias sequence 0, sehingga banyak yang ada di list ini justru malah ada di sequence 1 atau bahkan mungkin sequence 2. Tidak hanya itu, Wong Anime hanya akan menerterakan Beyonder terkuat yang ada saat ini. Jadi Wong Anime tidak akan berbicara tentang Beyonder terkuat di akhir Lord of Mysteries ataupun di Circle of Inevitability, hanya di season 1 saja. Sekali lagi, video ini mengandung spoiler, jadi tanggapi video ini dengan bijak. 1. Jalur Sleepless atau Darkness Evernight Goddess. Evernight Goddess adalah pemegang sequence 0 dari jalur Sleepless atau Darkness dan memiliki nama Amanises. Dirinya diketahui merupakan seorang transmigran sama seperti Klein Moretti dan juga Rosel Gustav, dan berasal dari dunia modern sama seperti mereka. Yang membedakan adalah Evernight Goddess bukan berasal dari Cina dan berasal dari Eropa. Sebelum tertransmigrasi ke dunia yang sekarang, Amanises ini adalah seorang perempuan dengan karir level manajemen tinggi di perusahaannya. Saat ini dirinya tidak hanya merupakan sequence 0 di jalur Sleepless atau Darkness, namun juga memiliki keunikan dari jalur lainnya, yaitu jalur Death atau Corpse Collector. Hal ini menyebabkan jalur Corpse Collector sudah tertutup kesempatan untuk bisa menjadi sequence 0, karena tentunya hampir mustahil untuk merebut keunikan-keunikan ini dari seorang sequence 0 atau dewa sejati.
Inilah sebabnya gereja Evernight Goddess memiliki secara lengkap formula ramuan dari jalur Corpse Collector dan juga jalur Sleepless. Tidak hanya itu, saat ini dirinya juga diketahui memiliki keunikan dari jalur Moon atau jalur Apothecary. 2. Hunter atau Red Priest. Jalur Hunter atau Red Priest ini lumayan menarik dikarenakan jalur ini adalah jalur yang berfokus pada peperangan dan pertumpahan darah. Saat ini hampir tak ada pemegang sequence atau urutan 0 dan urutan 1 di jalur ini. Alistair Tudor adalah satu-satunya orang yang diketahui pernah menjadi sequence 0 di jalur Red Priest ini, dan ini pun terjadi akibat dirinya yang berada di jalur Lawyer atau Black Emperor akan mengadakan ritual apostasis untuk menjadi sequence 0. Namun hal ini terhenti karena kembali bangkitnya Kaisar Tudor yang diketahui sebagai pemegang sequence 0 sebelumnya, sehingga jalannya untuk menjadi seorang Black Emperor tertutup. Dirinya pun kemudian bersama dengan Amon dan Adam berusaha menghabisi para pemegang sequence 1 di jalur Red Priest, yaitu Conqueror yang terdiri atas malaikat Sauron, Medici dan Einhorn, dan berhasil naik ke sequence 0. Namun dikarenakan jalur Red Priest dan jalur Black Emperor ini berada di bawah pilar yang berbeda dan tidak bertetanggaan, maka Alistair Tudor menjadi gila. Sekarang ini diketahui kalau Beyonder terkuat di jalur ini adalah sequence 2, yaitu Awatoma Einhorn yang merupakan komandan tertinggi dari Angkatan Laut Kerajaan Faesat. Seseorang yang dikenal sebagai Weather Warlock, namun sayang sekali ilustrasinya tidak ada sama sekali. 3. Sylar atau Tyrant Lord of Storm. Seperti yang kita ketahui, jalur Sylar atau Tyrant saat ini dipegang oleh sequence 0 sang Lord of Storm Leodero. Sebagai seorang Tyrant, Lord of Storm ini dikenal sebagai penguasa cuaca dan laut. Dan inilah juga sebabnya banyak pemujanya, entah itu di kalangan para bajak laut ataupun dari gereja Lord of Storm, mengikuti jalur Sylar atau Tyrant ini. Awalnya Lord of Storm adalah satu dari 8 Raja Malaikat dan kemudian naik menjadi sequence 0 Tyrant setelah kematian Ancient Sun God. Hampir seluruh kemampuannya berkaitan dengan laut. Hal ini menyebabkan dirinya ahli dalam sihir air, udara, petir, dan mampu membuat badai, tsunami, gempa, dan mengendalikan berbagai macam monster laut yang memiliki ukuran kolosal. 4. Paragon atau Savan, God of Steam and Machinery. Yugstiano dikenal juga sebagai God of Steam and Machinery atau Dewa Uap dan Permesinan. Awalnya dirinya dikenal sebagai Dewa Kerajinan. Namun dirinya sangat menyukai apa yang dilakukan oleh Rosel Gustav yang membawa dunia ke dalam era steampunk. Dan Rosel kemudian menamai dirinya sebagai Son of Steam atau anak sang uap. Yugs kemudian mengganti gelarnya yang asalnya God of Craftsmanship karena hal ini. Di antara 7 dewa ortodoks, dirinya terkenal sebagai yang paling lemah dikarenakan saat dirinya meminum potion sequence 1 di jalur Savan, yaitu Illuminator, dirinya melakukan kesalahan. Dan ini membuatnya mesti fokus untuk menjaga kewarasannya daripada menjadi lebih kuat atau bahkan mencerna dengan baik ramuannya. 5. Lawyer atau Black Emperor, Rosel Gustav. Selanjutnya, di jalur Beyonder Lawyer atau Black Emperor, kita memiliki Rosel Gustav. Rosel ini sebenarnya ada di jalur Savan atau jalur Paragon di awal, namun kemudian menyesali pilihannya dan menyesal kenapa tidak memilih jalur Seer, Marauder, ataupun Apprentice. Penyesalannya ini kemudian dibaca oleh Klein di dalam diarinya yang kemudian membuat Klein Moretti memilih jalur Seer. Dirinya sempat pindah jalur Beyonder beberapa kali. Awalnya dirinya pindah ke jalur Hermit atau Mystery Prayer Sequence 1 yaitu Knowledge Emperor, dan kemudian pindah lagi dan menjadi Sequence 0 Black Emperor yang sayangnya tidak berada dalam satu pilar. Hal ini membuat corruption atau efek negatif penyerapan kekuatan yang sebelumnya sudah ada pada Rosel menjadi semakin parah, dan karenanya Rosel memilih untuk berada dalam kondisi mati dalam tanda kutip supaya corruptionnya ini menghilang. Mengingat saat ini Rosel Gustav dalam kondisi mati atau terbunuh, maka posisi terkuat di jalur ini diisi oleh orang lain, yaitu Raja George III, raja dari kerajaan Loen yang sekarang ada di sequence 1 sebagai Prince of Abolition. 6. Planter atau Mother Lilith. Lilith dikenal sebagai Mother Earth adalah pemegang sequence 0 dari jalur Planter atau Mother. Dengan kata lain bisa diartikan kalau dirinya adalah penguasa jalur kehidupan. Dirinya sebelumnya disembah sebagai dewi oleh para Sanguine alias bangsawan vampire dan dikenal sebagai nenek moyang mereka hingga kemudian di epoch kedua dirinya diketahui terbunuh. Meskipun sebenarnya dirinya pura-pura mati dan kemudian dirinya dikenal sebagai Earth Mother. Dirinya kemudian dikenal sebagai salah satu 7 dewa ortodoks yang menyelamatkan umat manusia dan merupakan dewa yang disembah oleh gereja Mother Earth. Inilah sebabnya gereja Mother Earth memiliki formula potion lengkap baik itu di jalur Planter atau Mother dan juga jalur Moon atau Apothecary. 7. Reader atau White Tower, God of Knowledge and Wisdom. God of Knowledge and Wisdom memiliki nama Herriard Bergen.
dan merupakan sequence 0 dari jalur Beyond the Reader atau White Tower. Dirinya adalah salah satu dari 7 dewa ortodoks yang disembah mayoritas masyarakat dunia dan dikenal akan gelarnya sebagai yang maha mengetahui oleh dunia. Alasan kenapa God of Knowledge and Wisdom disembah terjadi dikarenakan dirinya dan 6 dewa ortodoks lainnya membantu umat manusia bertahan hidup di epoch ketiga. Dirinya bersama dengan Lord of Storm dan juga Eternal Blazing Sun berhasil mengalahkan Ancient Sun God dan kemudian mengkonsumsi karakteristik dari tubuhnya, dan peristiwa inilah yang membuatnya naik ke sequence 0 di jalur White Tower atau Reader. 8. Warrior Twilight Giant God of Combat. Warrior atau jalur Beyonder Twilight Giant adalah jalur tradisional dari para kesatria dan saat ini tentu saja dikuasai oleh gereja God of Combat atau gereja dewa pertarungan. Dewa pertarungan ini dikenal dengan namanya Badail. Dirinya adalah anak dari Raja Raksasa Augmir yang sebelumnya juga merupakan sequence 0 dari jalur Warrior atau Twilight Giant. Dengan kata lain, Badail ini merupakan pengganti resmi ayahnya. Mengingat God of Combat ini berada di jalur Twilight Giant, maka dirinya diketahui memiliki wujud besar dan raksasa hampir 10 meteran dan diketahui terlihat sering membawa pedang di tangannya. 9. Demoness Assassin Primordial Demoness Chick. Primordial Demoness atau dikenal dengan namanya Chick adalah seorang Beyonder yang saat ini merupakan pemegang sequence 0 jalur Assassin atau jalur Demoness. Dirinya adalah penguasa wabah dan penyakit, dan bahkan ketika pemanggilan gagal dirinya oleh para pengikutnya terjadi, uap dan gas yang berasal dari auranya berhasil menghabisi 10.000 orang sekaligus, dan ini menyebabkan dirinya sangat berbahaya. Dirinya juga dikenal sebagai penguasa kekacauan dan keberadaannya adalah untuk mengakhiri dunia. Sama seperti kebanyakan Demoness, dirinya adalah laki-laki yang kemudian berubah menjadi perempuan. Chick berhasil menjadi sequence 1 apokalips di masa lalu dengan terlibat dalam menjatuhkan dan menghabisi Kaisar Solomon, pemegang sequence 0 Black Emperor di masa lalu, dan kemudian dirinya melihat Blasphemy Slate kedua di era peperangan, dan ini membuatnya berhasil menjadi Beyonder terkuat di jalur ini. 10. Secret Suppliant Hangman True Creator. Di jalur Secret Suppliant atau jalur Hangman, kita memiliki True Creator atau Fallen Creator sebagai pemegang sequence 0. True Creator ini dikenal juga sebagai Fallen Creator. Hampir seluruh organisasi terkuat termasuk juga 7 gereja ortodoks menentang keberadaan True Creator, dan True Creator ini dianggap sebagai dewa jahat. Banyak corruption atau kejatuhan mental para Beyonder terjadi karena gumaman dari sang True Creator ini, dan ini tentu saja membuat para Beyonder normal menganggap kalau True Creator ini dewa jahat sama seperti gereja-gereja ortodoks. True Creator ini pada dasarnya lahir dari tubuh dan roh Ancient Sun God yang terbunuh dan kemudian dipengaruhi oleh Chaos Sea atau laut kekacauan dan dianggap sebagai entitas terdekat menuju kemahakuasaan. 11. Fool atau Seer Zarathul. Zarathul adalah sequence 1 dari jalur Seer atau The Fool saat ini. Jadi bisa kita katakan kalau di jalur Seer sekarang masih belum ada pemegang sequence 0. Dirinya adalah orang yang sering memberikan nasihat kepada Rosal Gustav di buku hariannya dan diketahui sebagai pemimpin dari organisasi Secret Order. Kalian tentunya ingat badut yang muncul dan melawan para Nighthawk di episode 3 Lord of Mysteries. Nah, organisasi sang badut ini dipimpin oleh Zarathul. Saat Rosal Gustav masih hidup, Zarathul memberikan pengetahuan kepada Rosal Gustav mengenai Beyonder dan sejarah di epoch keempat. Dan sebagai gantinya, Rosal akan membantu Zarathul untuk mencuri buku catatan Antigonus yang pada dasarnya berisi ramuan atau potion jalur Seer tingkat atas. Yaps, buku ini adalah buku yang kita lihat diperebutkan di beberapa episode awal di season 1 Lord of Mysteries. 12. Monster atau Wheel of Fortune Ouroboros. Di jalur Monster atau Wheel of Fortune, kita tidak akan mendapati pemegang sequence 0 di jalur ini, namun justru beberapa pemegang sequence 1 di jalur ini. Saat ini kita mengetahui ada 2 pemegang sequence 1 Snake of Mercury, dan kedua orang tersebut adalah Wheel of Septim dan juga Raja Malaikat Ouroboros. Namun mengingat Ouroboros ini seorang Raja Malaikat dan dikenal sebagai Angel of Fate atau Malaikat Takdir, maka dirinya bisa dikatakan jauh lebih kuat dari Wheel of Septim. Dirinya saat ini sedang ada dalam perburuan para sequence 1 jalur Monster atau Wheel of Fortune, dan peristiwa ini memaksa Wheel of Septim mesti mereinkarnasikan dirinya berulang kali dan akhirnya lahir kembali sebagai bayi untuk menghindari perburuannya. Kemungkinan perburuan ini terjadi karena Ouroboros ingin mendapatkan karakteristik para sequence 1 Wheel of Fortune supaya dirinya bisa menjadi sequence 0 di jalur Monster. 13. Hermit Mystery Prayer Hidden Sage. Di pathway atau jalur Beyonder Hermit yang juga dikenal sebagai Mystery Prayer, kita tidak memiliki sequence 0 dan diketahui kalau sequence 1 di jalur ini adalah Hidden Sage. Hidden Sage ini pada dasarnya adalah karakteristik dari jalur Hermit yang kemudian menjadi hidup dan akhirnya menjadi makhluk sentient.
Hidden Sage ini akan muncul di belakang setiap Mystery Prayer. Inilah alasan kenapa banyak para Beyonder di jalur ini akan dibayangi oleh mata spiritual yang pada dasarnya adalah si Hidden Sage ini. Dirinya dikatakan sebagai perwujudan dari pengetahuan, di mana pengetahuan terlalu banyak untuk seorang Beyonder di jalur ini akan mengkorupsi seseorang dan membuatnya menjadi gila atau menjadi monster. Dan inilah sebabnya banyak Beyonder di jalur Hermit menjadi gila dan menjadi monster. 14. Apothecary Moon Mother Earth. Lilith atau Mother Earth pada dasarnya adalah seorang entitas spesial, dan hal ini menyebabkan dirinya diakui secara luas sebagai pemegang sequence Null Moon dan juga Mother. Meskipun begitu, kasus Lilith ini adalah kasus khusus karena dirinya adalah dewa kuno. Karenanya untuk saat ini, Duke Olmer lah Beyonder tertinggi pemegang sequence 2 dari jalur Apothecary atau Moon yang dikenal sebagai Life Giver. Dirinya dikenal sebagai pengikut Lilith selama ratusan tahun hingga kemudian Lilith diketahui terbunuh. Duke Olmer ini mengingat dirinya vampire memiliki umur yang sangat panjang, diperkirakan berusia beberapa milenia karena dirinya telah hidup semenjak epok kedua. 15. Visionary atau Spectator Adam. Adam adalah salah satu entitas terkuat dan diketahui sebagai Raja Malaikat. Dengan kata lain, dirinya adalah Beyonder Sequence 1 di jalur Spectator atau Visionary. Jadi, dirinya adalah seorang autor di jalur ini. Sebagai Raja Malaikat, Adam dikenal sebagai Angel of Imagination atau Malaikat Imajinasi. Dirinya adalah salah satu entitas menakutkan di mana dirinya memiliki kekuatan seperti Voldemort dari Harry Potter. Siapapun yang menyebut namanya akan terhubung secara spiritual dengannya, dan hal ini akhirnya membuat Adam akan mengetahui siapakah yang membicarakan dirinya dan di manakah orang tersebut membicarakan dirinya. Sebagai seorang autor, dirinya memiliki kemampuan untuk menuliskan takdir seseorang sesuai dengan keinginannya dan membuat mereka melakukan hal apa yang dirinya tulis tersebut. 16. Chain Mutant Chain God. Chain God memiliki nama asli Tolzna, adalah dewa tertinggi sequence 0 dari jalur Beyonder atau Pathway Mutant yang juga dikenal sebagai jalur Beyonder Chain. Dirinya seringkali dilambangkan atau digambarkan sebagai wujud seorang mumi dengan seluruh badannya tidak hanya digulung perban, namun juga diikat dengan duri mawar. Hal ini memperlihatkan kalau saat ini Chain God terkorupsi oleh Mother Tree of Desire yang seringkali dilambangkan sebagai bunga mawar. Dirinya sebelumnya adalah dewa yang disembah oleh Rose School of Thought hingga organisasi ini kemudian pecah paksi dan mengalami perang internal. 17. Error atau Marauder Amon. Amon dikenal dengan julukannya sebagai Angel of Time atau Malaikat Waktu, adalah seorang raja malaikat dan juga penguasa sequence 1 dari jalur Beyonder Marauder atau Error. Dirinya dikenal sangat licin, penuh dengan tipu daya, sehingga seringkali dirinya juga diwaspadai keberadaannya oleh para sequence 0 alias dewa. Dirinya lahir dari Ancient Sun God, sama seperti Adam, dan saat lahir dirinya langsung berada di sequence 1 Womb of Time jalur Error. Kemampuan parasitnya yang membuatnya bisa menghinggapi makhluk hidup dan membuat makhluk hidup tersebut bergerak seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak merasakan parasit tersebut. Parasitnya ini bisa digunakan untuk memulihkan diri apabila Amon terluka. Dirinya juga ahli dalam pencurian identitas dikarenakan kemampuannya ini. 18. Jalur Sun atau Bud Eternal Blazing Sun. Jalur Beyonder Bud atau Sun saat ini diisi oleh Eternal Blazing Sun, salah satu dari 7 dewa ortodoks yang disembah. Pemegang sequence 0 alias dewa dari jalur ini adalah Auxisis. Sebelumnya, dirinya adalah satu dari 8 raja malaikat bersama dengan Lord of Storm Leodero, Amon dan juga Adam, dan mengabdi pada Ancient Sun God hingga kematiannya. Sebelum dirinya menjadi dewa alias sequence 0, dirinya dikenal sebagai White Angel atau malaikat putih. Berkat kematian Ancient Sun God yang dirinya merupakan salah satu dalangnya, Eternal Blazing Sun kemudian berevolusi menjadi sequence 0. Bersama dengan 6 dewa ortodok lainnya, dirinya menyelamatkan manusia dari kehancuran sehingga dirinya disembah sebagai dewa. 19. Death Corpse Collector Sia Valenkieger. Jalur Beyonder Death alias Corpse Collector saat ini tidak memiliki sequence 0. Hal ini terjadi dikarenakan keunikan karakteristik dari jalur ini sekarang dipegang oleh Evernight Goddess Amanises, dan ini membuat siapapun Beyonder yang ada di jalur ini tidak bisa naik ke sequence 0. Namun meskipun begitu, terdapat seorang sequence 1 di jalur ini, dan Beyonder di urutan 1 alias Spell Emperor di jalur ini adalah Sia Valenkieger. Sia Palenque ini merupakan pemimpin faksi terkuat dari organisasi Numinos Episcopate, dan dari namanya kita tentunya mengetahui kalau dia berasal dari keluarga Eggers sama seperti Azik. 20. Justiciar Arbiter William Augustus I. Justiciar atau Arbiter adalah satu lagi pathway atau jalur Beyonder yang sequence 0-nya masih belum ada. Dulunya posisi ini diisi oleh Kaisar Trunsus, namun setelah kematiannya tidak ada lagi yang mengisi sequence 0 hingga sekarang.
Meskipun begitu, posisi 1 sekarang diisi oleh pangeran dari kerajaan Loen yang memiliki nama William Augustus I dengan sequence 1 dikenal sebagai Hand of Order. Dirinya adalah saudara dari Raja George III yang berada di sequence 1 jalur Black Emperor. 21 Abyss Devil Farbauti. Pada jalur Devil atau Abyss, kita memiliki Farbauti sebagai sequence 0. Dirinya dikenal sebagai Devil Monarch atau penguasa para iblis. Sama seperti Lilith, dirinya adalah Ancient God atau dewa kuno dan ini membuatnya sangat unik. Dan sama seperti Chain God, dirinya juga terkorupsi oleh Mother Tree of Desire. Dan nomor terakhir, di nomor 22, di jalur Door juga Apprentice, kita memiliki Bethel Abraham. Di jalur Door atau Apprentice ini, kita memiliki Bethel. Dirinya sekarang berada di sequence 1 jalur Door dengan nama sequence tersebut dikenal sebagai Key of Star. Dirinya adalah pendiri keluarga Abraham dan terjebak dalam kegilaan akibat dirinya dikurung oleh Evernight Goddess dan Lord of Storm ketika perang 4 kaisar terjadi. Hal ini membuatnya terus meminta tolong dan gumaman minta tolongnya ini akan terus terdengar pada seluruh keturunan keluarga Abraham dan siapapun yang memakai artefak keluarga Abraham. Gumaman dan teriakan minta tolong ini cukup untuk membuat banyak keluarga Abraham menggila dan mengamuk sehingga banyak di antara mereka hampir punah bahkan setelah mereka mengasingkan diri mereka akibat mereka bermutasi ataupun berubah menjadi tidak waras. Kemampuan dewa, kekuatan tak masuk akal. Pada dasarnya akan diperoleh oleh hampir setiap jalur Beyonder ketika mereka memasuki titik puncak 22 jalur Beyonder di Lord of Mysteries. Dan karenanya tentu saja setiap jalur memiliki kemampuan terkuat masing-masing. Berikut ini adalah kemampuan terkuat setiap jalur Beyonder di Lord of Mysteries. 1. Jalur Seer atau Full, Fulling, dan Grafting. Jalur Seer atau Full pada dasarnya memiliki dua kemampuan kuat. Kemampuan tersebut adalah Fulling dan Grafting. Fulling seperti namanya ada pada kata full yang berarti bodoh. Dengan kata lain, kemampuan Fulling ini adalah membodohi atau menipu dan juga membuat bodoh. Jadi kemampuan Fulling pada dasarnya bisa membuat seorang full membodohi aliran waktu, membodohi sejarah, membodohi takdir, membodohi pikiran, dan lain-lain. Hal ini membuat sejarah yang benar-benar terjadi bisa dianggap hilang dari ingatan orang-orang dan dianggap tidak ada. Dirinya juga bisa membodohi aliran waktu dengan pergi ke masa lalu dan kemudian memanipulasi suatu peristiwa untuk terjadi atau tidak sehingga konklusi aliran waktu menjadi berbeda dari sebelumnya. Dirinya juga bisa mengurangi IQ seseorang yang cerdas, dengan kata lain membodohi pikiran dan membuat orang yang cerdas tersebut melakukan kesalahan skema fatal. Di sisi lain, grafting adalah kemampuan untuk membuat materi, konsep, benda, atau makhluk hidup menempati suatu materi, atau objek, atau benda, atau konsep, atau makhluk hidup. Sebagai contoh, menggunakan konsep grafting ini, jika klien membayangkan isi dari apel dan kemudian memindahkannya ke jeruk, maka dirinya akan menciptakan jeruk yang memiliki kulit jeruk namun dengan isi buah apel. Contoh lainnya adalah klien bisa memindahkan konsep panas ke kamar tidur dan ini membuat kamarnya panas. Konsep ini pada dasarnya hampir mirip dengan kekuatan visionary di mana hanya imajinasi kita lah yang akan membatasi kekuatan kita. 2. Jalur Sleepless atau Darkness and Concealment. Jalur Beyonder atau Pathway Darkness alias Sleepless pada dasarnya memiliki kekuatan terkuat dan tak masuk akal di jalur ini adalah Darkness dan Concealment. Kemampuan Concealment yang digunakan seorang Beyonder terkuat di jalur ini pada dasarnya bisa membuat benda, barang, atau seorang Beyonder menghilang dan tersembunyi seolah dirinya tidak terlihat sama sekali oleh siapapun. Tidak hanya itu, pandangannya akan gelap seolah dikelilingi oleh kabut gelap sehingga dirinya tak bisa apa-apa dan tidak bisa membedakan apapun karena awan gelap ini menghalangi penglihatannya. Sedangkan untuk kemampuan Darkness atau kegelapan, seorang Darkness akan menjadi penguasa total dunia kegelapan. Hal ini membuat mereka hampir mustahil untuk dibunuh di dalam kegelapan karena mereka akan hidup lagi dalam kondisi ini. Lebih jauh lagi, penguasa jalur kegelapan seperti Evernight Goddess bahkan bisa membuat alam semesta terjebak di dalam kegelapan dan penyembunyian. Namun hal ini terjadi karena Evernight Goddess memiliki banyak karakteristik jalur Beyonder lainnya di dalam dirinya. 3. Jalur Death Corpse Collector, Death, Endpoint, dan juga Enslavement. Jalur Death atau Corpse Collector jalur yang pada dasarnya menguasai kematian. Hal ini membuat seorang Death bahkan bisa menghabisi konsep. Menggunakan kemampuan ini,
Dirinya bisa mengakhiri ingatan seseorang, menghabisi nyawa seseorang, dan bahkan mengakhiri hubungan atau koneksi mereka dengan orang lain. Tidak hanya itu, mereka juga penguasa dari para makhluk undead, sehingga bisa membawahi ribuan undead dan bahkan menguasai undead yang memiliki kekuatan setara malaikat. Kemampuan ini begitu berkembang di akhir urutan 0, hingga bahkan mereka sekarang bisa memanipulasi jiwa yang masih hidup dan membuat mereka patuh pada dirinya dan menjadi budaknya. Selain itu, mengingat seorang Death adalah penguasa kematian absolut, maka seorang Death bisa menguras usia harapan hidup seseorang dalam waktu singkat, dan bahkan usia harapan hidup benda mati sekalipun akan hancur karena otoritasnya ini, dan pada dasarnya mampu mengendalikan dan memperbudak para mayat dan menghidupkan mereka. 4. Jalur visionary atau spectator imagination. Yang membuat seorang visionary sangat kuat adalah mereka ketika berada di sequence 0 bisa memanipulasi realita dan pikiran seseorang sesuai dengan apa yang dirinya bayangkan dan imajinasikan. Sama seperti grafting, hanya imajinasilah yang membatasi kemampuan seseorang di jalur visionary. Pada sequence 1 author, Beyonder di jalur ini mulanya hanya bisa menuliskan takdir seseorang melalui instrumen pena dan kertas. Namun setelah memasuki sequence 0, imajinasi mereka akan menentukan apakah takdir seseorang mengarah ke jalur mana. Sebagai contoh, apabila seorang visionary membayangkan seseorang yang dia lihat akan terjatuh, maka orang tersebut akan terjatuh. Dirinya membayangkan orang tersebut tiba-tiba menulis di tengah jalan, maka dia akan menulis di tengah jalan. Kemampuan imajinasinya ini tidak hanya akan mempengaruhi kelakuan seseorang, namun bahkan takdir mereka, keadaan benda mati, dan bahkan pikiran seseorang. Seorang visionary juga bisa membuat benda yang dirinya imajinasikan muncul seketika di hadapannya. Perkataannya juga secara otomatis akan menjadi ramalan yang hampir selalu akan terjadi, dan ini membuat mereka hampir maha kuasa di hadapan jalur Beyonder lainnya. 5. Jalur Tyrant, Sealer, Matter Manipulation, Tyrant, Storm Seas, and Calamity. Jalur Tyrant adalah jalur penguasa materi dan fenomena alam. Tyrant yang berarti tirani membuat penguasa jalur ini mampu membuat Beyonder yang ada di hadapannya dikuasai ketakutan ketika melihat keberadaannya. Tidak hanya itu, sebagai penguasa badai, lautan, dan bencana alam, baginya sangat mudah untuk memanipulasi laut dan membuat tsunami ombak yang mana ombak tersebut bisa mencapai setinggi awan, membuat dunia tenggelam dalam lautan, dan membuat gempa besar yang menghancurkan peradaban. Namun senjata sesungguhnya bagi penguasa jalur Tyrant atau Sealer adalah petirnya yang bahkan mampu menyegel Bethel Abraham, seorang Beyonder sequence 1 jalur Door yang dikenal tidak bisa dikekang. Petirnya begitu dahsyat hingga mampu merobek konsep realitas, struktur informasi, dan mendistorsi dimensi sehingga Bethel Abraham hanya bisa meminta tolong kepada para keturunannya selama dirinya disegel di dalam dunia petir dan badai oleh Leodero, sang Lord of Storm. Tidak hanya itu, mengingat seorang Tyrant ini merupakan pengendali material, maka tubuhnya bisa berubah menjadi petir, air, menjadi gelombang radio, dan mampu mengendalikan cairan. Tyrant ini pada dasarnya adalah DPS-nya jalur Beyonder. Kemampuannya bukan pada manipulasi waktu atau dimensi seperti jalur full atau error, namun lebih menghancurkan dimensi ruang dan waktu tersebut. 6. Jalur The Sun, Bard, Sun, and Shadow. Jalur selanjutnya adalah jalur Sun atau jalur Bard, sama seperti namanya berfokus pada elemen cahaya, dan ketika kita bicara cahaya maka tentu saja kita juga bicara pemurnian dan tentu saja membuka hal-hal yang tersembunyi, berkebalikan dengan jalur Darkness. Klien ketika dirinya pertama kali melihat Eternal Blazing Sun, secara langsung dirinya langsung terbakar dan hampir hancur. Hal ini terjadi karena Eternal Blazing Sun, dewa dan Beyonder di jalur ini pada dasarnya adalah perwujudan matahari secara literal. Dengan kata lain, suhu dan juga pembawaannya sama dengan matahari. Melihat matahari terlalu dekat akan membuat kita melebur dan meleleh, dan membuat siapapun yang menyerang sequence 0 di jalur ini terbutakan dan kehilangan kontrol akan tubuhnya. Dan bahkan sequence 0 di jalur ini bisa menciptakan beberapa matahari sekaligus, dan kemampuan ini tentu saja sangat menakutkan. Mengingat jalur ini juga penguasa jalur pemurnian, maka makhluk-makhluk kegelapan seperti roh, hantu, undead, dan juga kekuatan kegelapan seperti sihir bayangan, kutukan, dan bahkan di tingkat tinggi bisa menghilangkan kekuatan Beyonder melalui pemurnian ini. 7. Jalur Error atau Marauder, Theft, Loophole, Time, Deceit. Jalur Error atau Marauder pada dasarnya memiliki 4 kekuatan yang bisa terbilang overpower, yaitu Theft, Loophole, Time, and Deceit. Theft seperti namanya pencurian. Awalnya seorang Error hanya mencuri benda, namun di tingkat lanjut dirinya kemudian bisa mencuri mimpi sehingga bisa memanipulasi ingatan, mencuri kekuatan Beyonder, dan di tingkat tinggi bahkan bisa mencuri takdir seseorang, membuat orang tersebut menjadi avatarnya. Dengan kata lain, seorang Error tidak hanya ahli dalam pencurian, namun juga manipulasi ingatan dan manipulasi takdir pula.
Loophole pada dasarnya adalah kemampuan untuk mencari celah dalam sistem atau aturan. Hal ini berbeda dengan kemampuan justisiar yang pada dasarnya malah membuat sistem sendiri, dan Black Emperor yang membelokkan aturan atau membuatnya menggunakan unsur eksternal sehingga menciptakan kekacauan untuk membuat aturan berbelok. Loophole justru mencari kesalahan di aturan dan sistem dan memanfaatkan kesalahan tersebut. Ini berarti mereka bisa mencari kesalahan sistem apapun, entah itu pada takdir, aliran waktu, sejarah, dan lain-lain. Time berarti mereka memiliki otoritas atas dimensi waktu, membuatnya bisa memundurkan dan memajukan waktu dari objek tertentu, mengotak-atik sistem aliran waktu, dan kemudian memanfaatkan loophole atau celah sistem untuk keuntungannya di masa depan. Dan terakhir, kemampuan deceit, kemampuan mirip fooling, di mana mereka bisa menipu konsep tertentu, hukum atau aturan, dan membuat makhluk yang terikat pada hukum atau aturan tersebut tidak bisa lepas dan harus mematuhinya. 8. Jalur apotekari atau moon, create door summoning. Jalur apotekari atau moon pada dasarnya merupakan jalur yang menguasai otoritas kehidupan, termasuk kehidupan di dunia spiritual, dan inilah yang membuat mereka ahli dalam menggunakan hewan, monster, dan makhluk dari dunia roh. Kekuatan terkuat mereka ada pada create, yang berarti menciptakan kehidupan. Ini berarti berbagai benda mati dan konsep bisa dibuat hidup oleh seorang moon. Dirinya juga bisa menciptakan kehidupan dari nol yang akan patuh kepada mereka. Kemampuan lainnya yang overpowered dari jalur The Moon adalah door summoning, kemampuan untuk membuka pintu menuju dunia roh yang akan membuat makhluk-makhluk menakutkan bisa keluar dari pintu tersebut dan membanjiri dunia nyata. Dengan kata lain, jalur Moon ini bisa mengendalikan makhluk kuat apapun, entah itu makhluk fisik atau spiritual, dan menjadikan mereka senjatanya selama makhluk tersebut memiliki kecerdasan di bawah penggunanya. 9. Jalur Planter atau Mother, Life Draining, Desolation, and Mutation. Jalur Planter atau Mother memiliki otoritas atas hidup dan mati, namun lebih condong kepada kehidupan. Kemampuan terkuat di jalur ini adalah Life Draining, di mana orang yang menguasainya bisa menghabisi seseorang dengan menyedot usia harapan hidupnya. Mutation yang pada dasarnya mampu membuat makhluk hidup mengalami mutasi, terutama tumbuhan, dan mutasi ini membuat Beyonder di jalur ini bisa kemudian mengendalikan secara bebas area yang bermutasi tersebut. Area ini sebagai contoh bisa menciptakan jamur beracun yang racunnya bisa mempengaruhi segala jenis kehidupan, termasuk robot dan makhluk spiritual, dan ini juga berkaitan dengan salah satu kemampuan mereka, yaitu inducing madness atau menyuntikkan kegilaan yang menghancurkan mental seseorang. Selain itu, sama seperti Moon, mereka juga bisa membuat benda mati hidup dengan sentuhan mereka, namun benda yang dihidupkan tersebut akan memiliki keinginan hidup yang luar biasa sehingga sangat susah untuk dihabisi. 10. Jalur Hangman, Secret Suppliant, Grazing, Shadow Ruler, Sacrifice. Jalur Hangman atau Secret Suppliant adalah jalur yang menguasai elemen bayangan, mutasi, degenerasi, dan lain-lain. Kemampuan terkuat mereka ada pada 3 kemampuan, yaitu Grazing, Shadow Ruler, dan Sacrifice. Grazing adalah kemampuan untuk memakan jiwa seseorang dan membiarkannya hidup di tubuh kita sehingga kita bisa menggunakan kemampuan mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan memakan karakteristik Beyonder mereka. Di akhir, mereka bisa bahkan menyimpan hingga 22 jiwa sehingga mereka bisa menggunakan kekuatan 22 jalur Beyonder lainnya demi keuntungannya. Kekuatan selanjutnya adalah Shadow Ruler. Seorang Shadow Ruler bisa membuat bayangan hidup menggunakan pikirannya dan kemudian menciptakan tentara bayangan yang akan mematuhinya. Akibatnya, dirinya juga seorang penguasa kegelapan juga. Namun berbeda dengan kualitas kegelapan dari jalur Darkness yang berfokus pada penyembunyian fenomena, kegelapan pada jalur Hangman berfokus pada kegelapan yang menelan apapun dan menelan hati atau emosi seseorang, membuat siapapun yang tertelan bayangan ini jatuh pada kegilaan dan akhirnya menjadi monster bayangan. Dan terakhir yaitu Sacrifice atau pengorbanan, pada dasarnya adalah kemampuan dari jalur Hangman yang membuatnya mampu menampung luka dari kawan-kawannya, dan lebih jauh lagi apabila dirinya berada di sequence 0 dan mengorbankan nyawanya, maka keadaan keputusasaan akan berubah menjadi kemenangan dan penuh harapan. 11. Jalur Hermit, Mystery Prior, Number Symbolism, Information. Jalur Hermit atau Mystery Prior adalah jalur Beyonder yang memiliki otoritas atau penguasaan atas elemen informasi. Salah satu kekuatan mereka yang terkuat adalah Number Symbolism, di mana seorang Hermit bisa menggeser arti lambang atau simbol tertentu. Sebagai contoh, dengan menerapkan elemen 0 pada area tertentu, seorang Beyonder terkuat di jalur Hermit bisa membuat apapun yang eksis di sekelilingnya berubah menjadi ketiadaan. Kemampuan lainnya seperti misalnya Information, membuat seorang Hermit bisa menyalin informasi mengenai seseorang atau sesuatu dan kemudian membuat benda atau makhluk tersebut menempati tubuh sebagai salinan sempurna dari entitas yang datanya telah diekstrak tersebut, dan seorang Hermit bisa melakukannya berkali-kali. Ini berarti dirinya bisa menyalin data mengenai dirinya dan kemudian hidup berulang kali menggunakan informasi mengenai dirinya ini. Meskipun begitu, apabila data atau informasi yang dimiliki seorang Hermit bisa saja tidak lengkap atau hilang karena dikopi berulang-ulang, maka tentu saja error atau loophole akan muncul dari produk hasil kemampuannya ini. 12. Jalur Paragon, Savant, Revolutionary Innovation, dan Essence.
Jalur Paragon atau Savan adalah penguasa dari kekuatan terobosan inovasi dan evolusi. Karenanya mereka ahli dalam hukum fisika dan tentu saja teknologi. Salah satu kemampuan mereka yaitu Essence, membuat seorang Paragon mampu melihat esensi setiap hal, fenomena, makhluk, dan benda mati. Hal ini membuat mereka mampu mengubah hukum fisika setiap makhluk tersebut dan memanipulasinya sesuai keuntungannya. Kemampuan mereka yang lain adalah Revolutionary Innovation, di mana mereka bisa membuat teknologi yang belum ada seperti misalnya Gundam atau nuklir dan menggunakannya sebagai senjata mereka di saat sekarang. 13. Jalur Reader atau White Tower, Omniscience, Prophecy, Wisdom. Jalur Reader atau White Tower adalah jalur yang berfokus pada pencarian pengetahuan. Dengan kata lain, berbeda dengan jalur Hermit yang berfokus pada pengetahuan mistis dan simbolisme, dan jalur Paragon yang berfokus pada teknologi, jalur White Tower berfokus pada unsur internal alias kemampuan atau skill Beyondernya. Hal ini membuat Beyonder tertinggi di jalur ini dikenal mewakili unsur Omniscience atau kemahatauan di antara jalur Beyonder lainnya. Kemampuan terkuat mereka ada 3, yaitu Omniscience, Prophecy, dan Wisdom. Omniscience pada dasarnya adalah kemampuan untuk membuat mereka secara otomatis mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan suatu objek, baik itu hidup dan mati, hanya dengan melihatnya. Untuk benda dan makhluk yang tersembunyi, seorang White Tower kurang lebih bisa memprediksi perilaku dari makhluk atau benda tersebut melalui analisisnya dan membuat ramalan samar tentang masa depan entitas tersebut. Kemampuan selanjutnya yaitu profesi atau ramalan. Kemampuan ini hampir mirip dengan kemampuan profesi dari jalur visionary. Yang membedakan adalah seorang White Tower akan mendapatkan kemampuan ini dari mencari pengetahuan tentang takdir dari sihir-sihir yang mereka pelajari. Namun kemampuan ini memiliki hasil yang hampir mirip dengan jalur visionary, terlepas kalau prosesnya berbeda. Yang terakhir yaitu Wisdom, pada dasarnya adalah kemampuan pasif seorang White Tower yang membuatnya akan bertindak secara bijak dan memilih keputusan terbaik secara otomatis untuk setiap keputusan yang dirinya ambil. 14. Jalur Warrior atau Twilight Giant. Jalur Warrior atau Twilight Giant pada dasarnya adalah jalur kesatria dan bela diri tradisional. Hal ini membuat mereka sangat kuat ketika berbicara serangan dan pertahanan. Serangan mereka di sequence tinggi akan berubah dan mampu melakukan damage terhadap konsep dan realitas, dan bahkan mampu menghabisi roh dan makhluk spiritual menggunakan serangan fisik yang umumnya tidak bisa dilakukan oleh Beyonder normal. Dengan kata lain, kemampuan terkuat dari jalur Warrior atau Twilight Giant ada pada kemampuan untuk mereka menggunakan senjata dan serangan fisik untuk menghancurkan apapun. Hal ini mirip dengan kekuatan petir dari seorang Tyrant yang juga mampu menghancurkan konsep. Namun tentu saja kemampuan terkuat mereka ada di kemampuan Twilight atau serangan fajar yang membuat mereka mampu melakukan erosi atau pengikisan atas segala hal dan membuatnya gugur atau menghilang dalam periode waktu tertentu. 15. Jalur Hunter, Red Priest, Conquest, and Destruction. Jalur Hunter atau Red Priest adalah jalur yang menguasai konsep conquest atau penguasaan, kekacauan, perang, dan kehancuran. Karenanya kemampuan terkuat dari seorang Red Priest ada 2, yaitu Conquest alias penguasaan dan Destruction atau penghancuran. Conquest membuat seorang Red Priest mampu menguasai apapun termasuk konsep, dan Destruction membuat mereka mampu menghancurkan sesuatu, bahkan menciptakan retakan dimensi yang akan menghancurkan sekitarnya hanya dengan mengepalkan tangannya saja. 16. Jalur Abyss, Devil, Desire Mastery, Danger Premonition. Jalur Abyss atau Devil adalah jalur yang memfokuskan diri mereka pada kekuatan nafsu dan sisi jahat makhluk hidup. Karenanya kekuatan mereka berfokus pada membangkitkan sisi jahat tersebut. Hal lainnya yang membuat jalur Abyss atau Devil ini berbeda adalah kemampuan Danger Premonition, yang pada dasarnya membuat mereka mampu mendeteksi bahaya, membuat mereka ahli dalam survival. Di sequence atas mereka bisa mendeteksi bahaya bahkan 2 hingga 3 hari sebelumnya, dan bahkan ketika sudah di sequence 0, mereka ketika mendeteksi bahaya yang akan datang, mereka akan secara otomatis seolah terprogram untuk mendatangi bahaya tersebut sebelum menjadi mengancam dan kemudian menyingkirkan bahaya tersebut secepat mungkin. Hal ini membuat sequence 0 di jalur ini bisa survive selama ribuan tahun lebih, sementara sequence 0 lain yang hidup di zaman yang sama terbunuh semua. 17. Jalur Lawyer atau Black Emperor, Resurrection and Distortion. Jalur Lawyer atau Black Emperor, jalur yang saat ini merupakan jalurnya Russell Gustav, kurang lebih memiliki 2 kemampuan overpowered, yaitu Resurrection and Distortion. Resurrection pada dasarnya adalah kemampuan untuk bangkit lagi setelah dibunuh, dan hal ini akan terus terjadi selama pertama setidaknya 1 dari 9 mausoleum yang diciptakan ketika ritual aposteosis masih berdiri, dan yang kedua selama fase dibangkitkan tidak ada yang berhasil menjadi sequence 0 Black Emperor. Hal ini tentu saja membuat seorang Black Emperor akan terus hidup kembali, tidak masalah dirinya dibunuh berapa kali pun. Dan yang kedua adalah Distortion, yaitu kemampuan untuk membelokkan hukum atau sistem, termasuk juga hukum sihir, hukum fisika, dan juga hukum kerja dunia. 18. Jalur Demonist atau Assassin, Charm and Mirror World. Selanjutnya ada jalurnya para Transformer.
jalur demonis atau assassin yang menguasai elemen bencana dan penyakit. Kemampuan terkuat di jalur ini ada dua, yaitu Charm dan Mirror World. Charm atau pesona seorang demonis hampir bisa menaklukkan siapapun, bahkan konsep dan juga hal-hal abstrak. Hanya sedikit bahasa tubuh atau gestur tangan genit cukup untuk membuat konsep atau hal abstrak menuruti apapun yang demonis katakan. Apalagi Beyonder. Sedangkan kemampuan Mirror World membuat demonis atau assassin hampir sangat mustahil untuk dihabisi. Selama cermin masih ada, dirinya akan terus hidup dikarenakan dirinya adalah penguasa dunia dalam cermin. 19. Jalur Door atau Apprentice, Door, Replicate, Blink. Jalur Door atau jalur Apprentice adalah jalur yang menguasai konsep kebebasan. Hal ini membuat mereka hampir tak bisa dikekang dengan pintu kemana saja di perbendaharaan kemampuan mereka. Kemampuan jalur Door atau Apprentice ada 3, yaitu Door, Replicate, dan Blink. Door adalah kemampuan yang membuat mereka bisa berpindah ke berbagai macam dimensi, dunia, atau planet menggunakan sebuah pintu. Hal ini membuat mereka penguasa dimensi ruang dan ahli dalam melarikan diri. Kemampuan lainnya yaitu Replicate adalah kemampuan untuk meniru. Mereka bisa membuat tiruan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa bertarung di 2 medan tempur sekaligus. Mereka juga bisa meniru kemampuan Beyonder tertentu kecuali kemampuan Beyonder yang merubah tubuh mereka sendiri. Kemampuan terkuat lainnya selanjutnya adalah Blink. Kemampuan ini membuat seorang di jalur Door bisa terdeteksi di beberapa tempat dan lokasi sekaligus secara bersamaan. Blink ini pada dasarnya teleportasi cepat yang membuat seorang Door terlihat bergerak seperti bayangan dan bisa terlihat di banyak tempat secara bersamaan. 20. Jalur Monster atau Wheel of Fortune, Probability, Prophecy, and Fated Connection. Jalur selanjutnya, jalur Monster atau Wheel of Fortune adalah jalur yang menguasai aspek takdir. Mereka di jalur ini biasanya memiliki spiritualitas tinggi, sehingga bisa mendeteksi bahaya dengan cepat, mampu melihat masa depan dan ahli dalam menggunakan ramalan. Dan mengingat mereka adalah representasi dari takdir, maka kemampuan mereka ada di probability manipulation atau manipulasi probabilitas. Mereka bisa memanipulasi kemungkinan objek atau individu untuk melakukan sesuatu atau supaya fenomena terjadi menggunakan kemampuan probability ini. Profesi membuat semua perkataan mereka akan menjadi ramalan yang akan terjadi, sedangkan Fated Connection membuat setiap benda yang dipegang oleh seorang Wheel of Fortune akan memberikan keberuntungan atau ketidakberuntungan pada orang yang menemukan benda tersebut. Dengan kata lain, seorang Wheel of Fortune bisa memberikan sebagian kemampuannya pada benda dan benda ini nantinya bisa digunakan di pertempuran. 21. Jalur Mutan atau Change, Abomination, dan Source of Curse. Jalur mutan adalah jalur yang berfokus pada transformasi menjadi monster dan menahan diri akan amukan ketika berubah menjadi makhluk-makhluk tersebut. Penggunanya bisa berubah menjadi makhluk-makhluk spiritual dan undead seperti misalnya zombie, hantu, werewolf, dan lain-lain. Kemampuan terkuat jalur mutan ada 2, yaitu Abomination dan Binding. Abomination pada dasarnya membuat seorang mutan bisa berubah ke wujud Abomination, semacam monster raksasa yang kemampuannya ternyata tak hanya mempengaruhi dunia nyata namun juga dunia roh. Hanya dengan melakukan auman saja, makhluk-makhluk termasuk Beyonder akan mengalami kondisi di mana pikiran kosong dan mereka akan mengalami hilang ingatan. Apalagi jika dirinya melakukan serangan biasa. Kemampuan terkuat mereka lainnya yaitu Source of Curse membuat mereka bisa memberikan kutukan kepada Beyonder lainnya tanpa mereka mengetahui hingga kemudian Beyonder atau makhluk tersebut mati secara tiba-tiba. 22. Jalur Arbiter atau Justiciar, Law. Jalur Arbiter adalah jalur yang berspesialisasi pada hukum dan sistem juga aturan. Kemampuan terkuat mereka yaitu Law membuat seorang justisiar bisa menciptakan hukum dan memaksa musuh seperti Beyonder atau makhluk biasa patuh terhadap kondisi hukum tersebut. Hukum ini bisa ditambah terus restriksinya seiring dengan berjalannya waktu dan pada akhirnya membuat lawan atau Beyonder terkekang dengan sebenar-benarnya akibat kemampuan ini. Setiap kali hukum ini berhasil dilanggar, maka kematian akan menyertai sang pelanggar. Tidak hanya itu, seorang justisiar juga bisa memodifikasi hukum yang telah ada, aturan dan juga logika yang bisa digunakan untuk keuntungannya. 22. Jalur Beyonder di Lord of Mysteries terinspirasi dari kartu tarot. Kalau kalian mempelajari kartu tarot atau sudah membaca Lord of Mysteries, kalian tentunya mengetahui kalau jalur-jalur Beyonder yang ada di Lord of Mysteries diambil berdasarkan 22 Major Arcana yang semuanya berasal dari kartu tarot. Kalian tentunya akan menemukan kalau beberapa di antara kartu tersebut benar-benar mewakili jalur Beyonder yang mereka representasikan, sedangkan beberapa lainnya seolah seperti tidak sesuai sama sekali. Nah, berikut ini adalah setiap jalur Beyonder di Lord of Mysteries, setiap kartu tarot yang mewakilinya, arti dan korelasi kedua hal tersebut secara berurutan dari nomor 0 hingga 21.
1. Jalur Seer, kartu tarot full. Jalur Beyond the Fool atau yang kita kenal pula sebagai jalur Seer seperti namanya direpresentasikan oleh kartu tarot full atau si bodoh yang sering diilustrasikan sebagai seorang polos, pandir, dan tidak tahu apa-apa yang mencoba untuk berpetualang mencari tahu mengenai dunia seperti apa. Kartu ini pada dasarnya adalah kartu bernomor 0 sehingga kartu ini mewakili titik 0, titik permulaan, ketidaktahuan, kepolosan, awal baru, keberuntungan pemula, dan ketidakyakinan akan masa depan. Dikarenakan di dalam kartu tarot, seorang fool pada dasarnya melakukan perjalanan ke dunia yang dirinya sebagai orang bodoh tidak ketahui sedikit pun. Jadi pada dasarnya kartu tarot ini bisa dikatakan sebagai kisah si bodoh untuk mengenal dunia yang dirinya tak ketahui dan masa depan dengan potensi tak terbatas yang dirinya miliki. Sedangkan di Lord of Mysteries, The Fool ini pada dasarnya merepresentasikan Zhou Mingrui yang masuk ke dalam tubuh Klein Moretti dan petualangannya untuk mengenal dunia, sehingga pada dasarnya petualangan Klein Moretti ini bisa kita katakan sebagai The Fool Journey atau perjalanan si bodoh yang juga merupakan tema dari kartu tarot. Dan sama seperti di The Fool Journey, Klein juga pada akhirnya akan menemukan satu persatu rahasia dunia, dan sama seperti perjalanan The Fool di kartu tarot, dirinya juga akan menemukan pemegang kartu tarot lainnya di perjalanannya untuk mengenal dunia tersebut. 2. Jalur Door, kartu Magician. Selanjutnya ada jalur Door atau Apprentice yang pada dasarnya direpresentasikan oleh kartu tarot Magician. Di dalam kartu tarot, dalam perjalanan si bodoh atau si pandir alias The Fool Journey, dirinya akan bertemu dengan sang Magician atau sang penyihir sebagai entitas pertama yang dirinya temui. Karenanya di kartu tarot, The Magician ini dinomori dengan nomor 1. Di dalam kartu tarot, Magician berarti kreativitas, potensi, dan kemampuan untuk memanifestasikan sesuatu. Dengan kata lain, merubah mimpi menjadi kenyataan. Di Lord of Mysteries, jalur Door ini dikorelasikan dengan kartu tarot Magician dikarenakan jalur ini adalah jalur original para penyihir di dunia Lord of Mysteries. Tidak hanya itu, dalam ilustrasi tarot diperlihatkan kalau tangan sang Magician menunjuk atas dan bawah yang merujuk pada dunia atas dan dunia bawah. Dan ini kemungkinan menunjukkan kemampuan Beyonder di jalur Door untuk berpindah-pindah baik itu di dunia atas alias planet-planet dan dunia bawah seperti dunia kematian dan dunia spiritual. 3. Jalur Paragon, kartu The High Priestess. Selanjutnya ada jalur Paragon atau Savan yang kalau di kartu tarot direpresentasikan oleh kartu The High Priestess atau pendeta perempuan tertinggi. Pada kartu tarot, The High Priestess adalah figur yang membimbing dan memberikan penerangan pada manusia dan menjadi contoh. Hal ini pada dasarnya mirip dengan jalur Beyonder Paragon. Dalam bahasa Inggris, Paragon berarti teladan atau contoh, dan ini mengacu pada kemampuan Beyonder di jalur Paragon untuk bisa mengakses teknologi melebihi teknologi manusia di zamannya, sehingga dirinya bisa membimbing dan memberikan contoh dalam penggunaan teknologi dan pengetahuan untuk memajukan umat manusia. 4. Jalur Demoness, kartu Empress. Jalur selanjutnya adalah jalur Demoness atau jalur Assassin yang dilambangkan dengan kartu Empress yang berarti sang ratu di kartu tarot. Kartu Empress ini pada dasarnya mewakili sisi feminim dari kekuatan itu sendiri, di mana kartu Empress mewakili kecantikan, cinta, kasih sayang, kesuburan, dan lain-lain, sementara sisi negatifnya menunjukkan pada kehancuran, menenggelamkan diri pada nafsu, bencana, dan juga gagal panen. Karenanya tentunya kalian sadar kenapa Empress ini mewakili jalur Demoness, karena baik itu sisi positif ataupun sisi negatif dari kartu Empress ini pada dasarnya mewakili hampir seluruh sisi dari jalur Beyonder Demoness, terutama unsur-unsur feminimnya. 5. Jalur Black Emperor, kartu Emperor. Selanjutnya ada jalur Black Emperor atau jalur Lawyer yang diwakili tentu saja oleh kartu Emperor di kartu tarot. Pada kartu tarot, Emperor ini mewakili konsep kekuasaan alias otoritas, kuasa absolut, kendali, dan tanggung jawab. Tentunya hal ini sangat cocok dengan jalur Beyonder Black Emperor yang mana jalur ini bisa membelokkan hukum dunia sesukanya, sama seperti raja berkekuasaan absolut yang bisa juga melakukan hal yang sama atas undang-undang di negaranya. 6. Jalur Tyrant, kartu Hierophant. Selanjutnya adalah jalur Tyrant atau jalur Sailor yang memiliki korespondensi dengan kartu Hierophant yang kalau diartikan berarti pendeta tertinggi, dan dalam versi lain dikenal dengan nama The Pope atau Sang Paus. Kartu ini dalam tarot mewakili konsep bimbingan spiritual, tradisi, agama, dan lain-lain. Hal ini pada dasarnya hampir mirip dengan jalur Tyrant yang pada dasarnya berfokus pada penggunaan kekuatan absolut untuk membuat khalayak ramai tunduk dan beriman kepada sang Tyrant, dan setelahnya sang Tyrant akan menyebarkan nilai-nilai tradisional sama seperti apa yang dilakukan oleh Lord of Storm di dunia Lord of Mysteries. 7. Jalur Error, kartu The Lover. Selanjutnya ada jalur Beyonder Error atau Marauder yang diwakili di kartu tarot The Lovers. Oke, kalian mungkin menyangka kalau ini benar-benar gak cocok, tapi kalau kalian pelajari lebih jauh, ternyata kartu The Lover ini memiliki dua sisi positif dan negatif yang dilambangkan di gambar kartunya.
The Lover sendiri terdiri atas pasangan laki-laki dan perempuan yang menurut Cuttlefish selaku autor Lord of Mysteries memperlihatkan salah satu kemampuan dari jalur Error alias Marauder, yaitu kemampuan untuk menjadi parasit terhadap inang tertentu. Dan di sisi lain, The Lover ini juga memiliki arti secara negatif, lari dari tanggung jawab dan harapan untuk terus hidup, yang merupakan karakteristik lebih jauh dari jalur Error yang pada dasarnya merupakan jalur dengan harapan hidup terbesar dan juga kemampuan untuk terus melarikan diri dan bertahan hidup. 8. Jalur Red Priest kartu Chariot. Jalur Beyonder selanjutnya adalah jalur Beyonder Red Priest atau Hunter yang direpresentasikan dan diwakilkan di kartu tarot dengan kartu The Chariot yang berarti sang kereta kuda. Kartu The Chariot ini pada dasarnya memiliki arti kesuksesan dan kemenangan besar, kemampuan untuk menyelesaikan tantangan, kemampuan untuk mengendalikan, mengkontrol dan mendominasi, dan tekad luar biasa. Hal ini tentu saja sangat cocok dengan jalur Red Priest yang pada dasarnya berfokus pada peperangan, konflik, dan juga penaklukan yang menjadi sarapan sehari-hari bagi Beyonder di jalur ini. 9. Jalur Twilight Giant kartu Strength. Selanjutnya ada jalur Twilight Giant atau jalur Beyonder Warrior yang di kartu tarot direpresentasikan dengan kartu tarot Strength yang berarti kekuatan. Sama seperti kartu tarotnya yang merepresentasikan kekuatan, jalur Beyonder Twilight Giant juga pada dasarnya merepresentasikan hal yang sama, yaitu tekad dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi berbagai macam kesulitan. 10. Jalur Hermit kartu The Hermit. Jalur Hermit atau kita kenal pula sebagai jalur Mystery Player direpresentasikan di kartu tarot dengan kartu yang kurang lebih sama, yaitu kartu Hermit. Kartu tarot Hermit pada dasarnya memperlihatkan seseorang yang menyendiri, menjauhi keramaian, dan menjauhi hubungan dengan banyak orang untuk memperoleh kekuatan. Dalam hal ini tentu saja pengetahuan mistis yang menyebabkan seseorang biasanya mengasingkan diri untuk mempelajarinya. 11. Jalur Wheel of Fortune kartu Wheel of Fortune. Jalur Wheel of Fortune atau jalur Beyonder Monster sama seperti namanya memiliki representasi kartu tarot dengan nama yang sama, yaitu Wheel of Fortune. Kartu tarot ini pada dasarnya merepresentasikan konsep takdir dan keberuntungan yang tentu saja merupakan kemampuan yang terwakili oleh jalur monster ini, dikarenakan jalur ini pada dasarnya jalur yang bisa merepresentasikan keberuntungan, kesialan, dan juga takdir seseorang. Dikarenakan Beyonder di jalur ini mesti mengakses sungai takdir atau River of Fate untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Karenanya seorang Beyonder di jalur ini bisa mempengaruhi semua elemen-elemen ini dan ahli dalam membaca takdir dan ramalan, dan juga ahli dalam melakukan manipulasi probabilitas keberuntungan dan kesialan seseorang. 12. Jalur Visionary kartu Justice. Jalur Beyonder Spectator atau Visionary dilambangkan oleh kartu tarot Justice. Seperti namanya, kartu tarot Justice melambangkan sikap adil dan tidak memihak. Hal ini mengacu pada sequence 9 dari jalur Beyonder Visionary, yaitu Spectator, yang pada dasarnya membuat seorang Spectator mesti berakting, melihat, menonton, dan mengawasi orang-orang secara netral, adil, dan tanpa bias sedikit pun. Hal ini membuat seorang Spectator memiliki mindset melihat sesuatu sesuai dengan apa yang dirinya amati, bukan apa yang dirinya inginkan. 13. Jalur The Hangman kartu The Hangman. Selanjutnya tentu saja jalur The Hangman dikenal pula sebagai jalur Secret Suppliant. Jalur ini dalam kartu tarot diwakili oleh kartu dengan nama yang sama, yaitu Hangman. Kartu ini pada dasarnya adalah simbol untuk menyerahkan diri dan mengorbankan diri, sehingga kartu ini pada dasarnya merepresentasikan jalur Beyonder The Hangman yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membelokkan takdir tak terhindarkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. 14. Jalur Death kartu Death. Selanjutnya jalur Beyonder Corpse Collector atau Death, yang tentu saja kartu tarot yang mewakili jalur Beyonder ini adalah kartu dengan nama yang sama, yaitu Death. Kartu tarot ini pada dasarnya mewakili konsep akhir dan pelepasan, awal yang baru, stagnasi, dan siklus hidup mati. Dan seperti yang kita ketahui, jalur Beyonder Death atau Corpse Collector adalah seorang ahli dalam hidup dan mati, terutama kematian. Dan tentu saja seorang Death menguasai para makhluk kematian seperti misalnya Undead dan juga Wraith, seperti yang diperlihatkan di ilustrasi atau gambar kartu tarot Death. 15. Jalur Prisoner atau Chain kartu Temperance. Jalur selanjutnya tentu saja adalah jalur Chain atau Prisoner yang kita tahu merupakan jalur Beyonder yang dipilih Miss Sharon. Jalur ini di kartu tarot direpresentasikan oleh kartu Temperance yang mewakili konsep keseimbangan, kesabaran, harmoni, dan juga ketenangan. Hal ini tentu saja sangat-sangat mewakili jalur Prisoner yang supaya di setiap sekuensi tidak kehilangan kendali, maka mereka mesti menahan nafsu monster mereka, dan karenanya banyak di antara mereka hampir jarang berekspresi dan bicara sedikit saja karena mereka melatih diri mereka untuk bersikap sabar dan tenang hampir di setiap situasi tanpa memperlihatkan ekspresi berlebihan untuk mengontrol sisi monster yang ada di dalam diri mereka. 16. Jalur Abyss kartu Devil. Jalur selanjutnya adalah jalur Abyss atau dikenal sebagai jalur kriminal.
Kartu tarot yang mewakili kartu ini tentu saja adalah kartu tarot Devil. Nah, kenapa jalur abyss ini direpresentasikan oleh kartu Devil? Hal ini terjadi dikarenakan jalur abyss adalah jalur yang pada dasarnya membuat seseorang menjadi iblis, baik itu secara mentalitas ataupun secara fisik. Semakin tinggi sequence dan urutan dari jalur Beyonder ini, maka secara fisik mereka akan semakin mirip dengan iblis tradisional. Tidak hanya itu, mereka juga akan secara otomatis kehilangan sifat kemanusiaan mereka dikarenakan jalur ini adalah jalur kriminal, psikopat, dan pembunuh berantai. Yang semakin mereka naik dan berakting sesuai dengan nama jalur Beyonder mereka, maka mereka akan semakin kehilangan hati nurani mereka sebagai manusia. 17. Jalur White Tower, kartu The Tower. Selanjutnya adalah jalur White Tower yang dikenal juga sebagai jalur Reader, yang kita ketahui sebagai jalur Beyonder yang berfokus pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Kartu tarot yang mewakili jalur ini adalah kartu tarot The Tower, yang ketika berbicara tarot justru malah hampir tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Kartu tarot ini justru malah mewakili kehancuran, kekacauan, dan perubahan besar. Menurut Cuttlefish, hubungan antara kartu The Tower dengan jalur Beyonder White Tower ada dikarenakan Lord of Mysteries terinspirasi dari mitologi Cthulhu, dan di dalam sudut pandang mitologi Cthulhu, pengetahuan sama saja dengan kehancuran dan bahaya. Oleh karena itu, korelasi dan hubungan antara jalur Beyonder White Tower dengan kartu tarot The Tower pada dasarnya ada pada fakta bahwa pengetahuan di dunia Lord of Mysteries sama dengan bahaya yang bisa membawa kita ke kematian dan kehancuran kita. 18. Jalur Darkness, kartu Stars. Selanjutnya adalah jalur Beyonder Sleepless atau Darkness yang di kartu tarot diwakili oleh kartu tarot Stars. Kartu tarot Stars seperti yang kita ketahui adalah kartu tarot yang mewakili malam dan digambarkan pula di malam hari. Karenanya kartu ini pada dasarnya merepresentasikan jalur Beyonder Sleepless yang pada dasarnya adalah penguasa kegelapan dan tidur, yang mana Beyonder di jalur ini bisa memasuki alam mimpi dan akan semakin kuat ketika gelap atau ketika berada di malam hari. 19. Jalur Moon, kartu The Moon. Selanjutnya ada jalur Beyonder Moon yang dikenal juga sebagai jalur Beyonder Apothecary, tentu saja memiliki representasi di 22 Major Arcana Tarot sebagai kartu The Moon. Kartu ini melambangkan spiritualitas yang pada dasarnya juga dikuasai oleh jalur Beyonder ini. Spiritualitas ini adalah kemampuan mereka untuk melihat sisi spiritual seseorang melalui spirit vision, dan karenanya mereka yang ada di jalur Beyonder ini merupakan seorang tabib atau dokter yang luar biasa, dan mereka kemudian akan mampu memanjangkan umur orang lain dan dirinya sendiri sehingga nantinya mereka dikenal sebagai vampire. Tidak hanya itu, mereka juga bisa memanggil makhluk spiritual dari dunia roh dan juga undead, dan juga ahli dalam sihir ritual yang pada dasarnya berfokus pada spiritualisme, dan mereka juga akan semakin kuat ketika bulan bersinar. 20. Jalur Sun, kartu The Sun. Sama seperti namanya, jalur Beyonder Bard atau Sun tentu saja diwakili oleh kartu tarot The Sun. Kartu ini pada dasarnya mewakili konsep pemurnian, vitalitas, dan energi. Karenanya, jalur Beyonder Bard atau Sun pada dasarnya merupakan pemilik dari otoritas pemurnian dan ahli dalam pertarungan melawan roh jahat, hantu, ataupun undead. Jalur Beyonder ini juga bisa memberikan buff kepada lawan dan meningkatkan vitalitas dan kekuatan mereka di pertempuran. 21. Jalur Justiciar, kartu Judgment. Selanjutnya ada jalur Beyonder Justiciar atau dikenal pula sebagai Arbiter. Jalur ini di kartu tarot diwakili oleh kartu tarot Judgment. Judgment berarti pengadilan dan penghakiman, yang mana hal ini tentu saja merepresentasikan kemampuan Justiciar yang pada dasarnya berfokus pada memaksa orang untuk mematuhi hukum, menetapkan aturan, dan menghukum pembangkang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. 22. Jalur Mother, kartu The World. Dan terakhir tentu saja ada kartu The World yang pada dasarnya merepresentasikan jalur Beyonder Mother atau Planted. Hal ini tentu saja masuk akal karena ilustrasi di kartu tarotnya saja memperlihatkan seorang perempuan keibuan, ya meskipun teteknya kelihatan. Dan ini menunjukkan selesainya seorang fool atau pandir menutup perjalanannya di atas muka bumi. Karenanya kartu ini benar-benar cocok mewakili jalur Beyonder Mother atau Planter, yang merupakan jalur yang mewakili konsep siklus kehidupan, tumbuh-tumbuhan, dan kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan bumi dan segala isinya.